Prabu Harjuno Sosrobau, seri 114, Bambang Sumantri Perang Tanding. Sementara itu, rombongan besar ke Kota Raja Mahespati telah berangkat dari Kademangan Karangjambe. Tak banyak sajian pertunjukan yang disuguhkan oleh Kademangan itu, karena prajurit utusan sudah berpesan bahwa rombongan akan segera berangkat setelah matahari terbit agar segera sampai di Kota Raja Mahespati. Tetapi pagi itu, mereka telah disuguhi sarapan pagi dan minuman serba hangat, dan juga upacara keprajuritan dilaksanakan di Kademangan itu pula. Meskipun tergolong Kademangan yang terpencil, namun pagi itu tetap saja Kawula Mahespati di sekitar Kademangan itu telah berjubel di sepanjang jalan. Mereka mengeluh-elukan pahlawan mereka. Mereka bangga akan kemenangan duta negerinya. Seperti halnya pasukan segelar sepapan yang menang perang. Yang membedakan antara penonton sebelumnya dengan penonton kali ini, bahwa warga Kademangan dengan sukarela menyediakan berbagai buah-buahan hasil kebun sendiri, maupun penganan ringan olahan sendiri, dan juga beraneka minuman yang diberikan secara sukarela, tidak dijual. Itu sebagai wujud syukur karena pahlawannya telah memenangkan sayembara, dan secara tidak langsung juga menaklukkan hampir seratusan negeri. Kereta-kereta kuda itu kini penuh dengan berbagai buah maupun penganan. Juga kereta-kereta para raja dari berbagai manca. Kawula Kademangan itu akan merasa kecewa jika para peserta rombongan itu tidak mau menerima. Waduh, buah manggisnya banyak sekali dan besar-besar, celeduk seorang putri Dumas. Wow, itu yang di depan membawa durian, aromanya tajam sekali, saut putri Dumas yang lain. Di belakang, aku lihat banyak membawa sawo bludru, nanti aku akan minta, seloroh putri Dumas yang lain. Gusti, ini bengkoangnya, bisa untuk mengusir dahaga, berkata warga sambil memasukkan ke kereta yang berjalan lambat. Kok bengkoang? Kalau di tempatku namanya besusu, celetuk seorang putri Dumas yang lain. Kalau di tempatku juga disebut bengkoang, karena kalau besusu itu rasanya agak saru gitu loh, saut yang lain. Yang lain pun hanya tertawa cekikian, tanpa sadar menutupi miliknya masing-masing. Ki Demang memang menghimbau kepada seluruh warganya untuk mempersembahkan apapun yang mungkin diberikan kepada seluruh rombongan itu. Semuanya dengan sukarela, tanpa paksaan, dan tidak untuk dijual. Namun ternyata warga dengan senang hati menanggapi himbauan dari Ki Demang dan dengan rasa bangga. Apapun yang ada di kebun mereka yang layak untuk dipersembahkan kepada para pahlawan itu akan dipersembahkannya. Berbagai macam buah tumbuh subur di Kademangan itu. Bahkan buah-buahan hutan tinggal memetik sepuasnya. Ada buah durian, duku, manggis, pisang, kesemek, sawo bludru, sawo kecik, lasep, mentimun, semangka, kepel, jeruk, salak, nongko, cempedak, dan masih banyak lainnya. Seluruh peserta rombongan merasa senang, sedangkan warga Kademangan merasa puas. Sementara itu, di Keraton Mahespati, seorang senopati dan 2 orang prajuritnya telah menghadap Sang Prabu Harjuno Sosrobau. Sang Prabu sedikit heran,
karena kemarin 2 orang utusan telah menghadapnya. Namun mungkin ini ada hal lain yang ingin disampaikan. Setelah saling berkabar keselamatan sesuai adat istiadat keraton, Sang Prabu Harjuno Sosrobau kemudian menanyakan maksud dari Senopati dan 2 orang prajurit itu. Kami diutus Sang Senopati Agung untuk menyampaikan nawala surat ini, Sang Prabu, berkata Senopati itu sambil mengelurkan sepucuk surat. Sang Prabu kemudian menerima surat itu. Sedangkan Senopati itu melanjutkan, kami diminta untuk menunggu balasannya, Sang Prabu. Baiklah, jika demikian akan aku buka sekarang, jawab Sang Prabu Harjuno Sosrobau, yang sama sekali tidak tahu apa kira-kira isi surat itu. Sang Prabu kemudian mulai membaca surat yang cukup panjang itu. Yang pertama tentang salam hormat dan sembah bakti Sang Senopati Agung kepada Sang Maharaja Prabu Harjuno Sosrobau. Yang berikutnya tentang ucapan terima kasih bahwa telah diberi kepercayaan sebagai duta negeri. Yang berikutnya bersambung.